Pemirsa, Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat memasukkan nikel Indonesia ke dalam daftar komoditas yang dipercaya melibatkan pekerja paksa. Untuk membahas hal tersebut, kita telah terhubung dengan Energi Shift Institute Putra Adiguna. Selamat pagi, Mas Putra. Pagi, Mas Putra. Selamat pagi, Mbak. Ya, Mas Putra, benarkah ini Amerika Serikat melakukan black campaign yang mengatakan bahwa Indonesia ini mempekerjakan pekerja secara tidak manusiawi untuk tambang nikel? Saya rasa perlu diperjelas bahwa Indonesia tidak perlu terlalu panik ya dalam respon hal seperti ini. Pertama, ini adalah indikasi. Jadi laporan tersebut menunjukkan adanya indikasi sehingga sekarang Indonesia cukup merespon saja dengan sanggahannya ketika kita memiliki data yang jelas dan kita bisa menjawab itu dengan data dan keterbukaan. Jadi tidak perlu juga overreacting. Memang banyak pihak menuduh mengenai ini black campaign, jadi cara terbaik untuk menjawabnya justru menjawab itu dengan data dan keterbukaan. Saya rasa di situ dulu. Salah satu yang dituduhkan adalah bahkan mengatakan ada pekerja yang datang dari Tiongkok untuk kemudian bekerja di industri nikel di Indonesia dengan kondisi yang tidak layak. Kalau menurut Anda data-data yang Anda punya sejauh ini bagaimana, Mas Putra? Memang ada data-data dari beberapa institusi yang melaporkan hal tersebut dan memang catatannya pun di media-media asing maupun media domestik cukup banyak. Sehingga kalau pemerintah memang benar-benar yakin bahwa tidak ada masalah, maka rasa-rasanya bisa dibuka saja semua informasinya, terus kemudian diundang saja pihak yang mempertanyakan, baik pihak-pihak dari institusi terkait maupun pihak-pihak dari misalnya pemerintah Amerika Serikat. Jadi dalam memvalidasi informasi tersebut, alangkah baiknya kalau semua orang berbicara dengan objektif ya. Dan satu hal yang memang penting adalah kalimat pekerja paksa ini seolah-olah didefinisikan meluas ya. Oh, ini banyak sekali pekerja paksa. Padahal realitanya sebenarnya laporan dari pemerintah Amerika itu fokus pada pekerja asing dari negeri Tiongkok yang diikat dengan kontrak dengan tidak fair di Indonesia. Jadi saya rasa pembicaraan pekerja paksa ini jangan kita buat meluas, tapi kita justru merestrik definisinya ke dalam apa yang ditulis oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan kita cukup menjawab saja. Memang tidak bisa dipungkiri adanya faktor geopolitik, kompetisi Amerika dan China dan sebagainya di dalam berbagai industri hijau. Tetapi kembali lagi, untuk menengahinya Indonesia tidak perlu overreacting. Tapi justru kita penting untuk menjawabnya. Nah, satu hal yang penting adalah implikasinya itu bermacam-macam. Tetapi salah satu implikasi yang penting adalah reputasi tentunya. Tidak hanya government to government, tapi juga government to business. Sehingga banyak pelaku usaha, baik asing maupun domestik, akan sedikit grogi dalam berhadapan dengan topik ini. Nah, tetapi yang penting buat Indonesia justru bagaimana cara kita menjawabnya, itulah yang penting. Jadi bukan perkara kita dismissing saja, oh ini tidak masalah. Saya rasa itu bukan cara menjawab yang juga cukup kredibel ya. Jadi cara menjawab dari pemerintah Indonesia saya rasa akan menjadi penting. Dan itu akan menjadi penilaian dari banyak pihak. Baik dari investor, baik dari pelaku usaha, dan juga baik dari pemerintah-pemerintah lain. Baik, berarti cara tepat untuk melawan narasi ini adalah dengan data yang real begitu ya Mas Putra. Nah, perlu nggak ada lembaga independen nih Mas Putra untuk mengawal keberadaan dari tambang nikel ini di Indonesia? Saya rasa akan sangat membantu ya. Kemenaker memang saat ini kelihatannya sudah mulai mengengage beberapa lembaga termasuk dari ILO dan aku rasa akan sangat penting untuk memiliki credible independent voice ya dari luar. Apalagi kalau dari lembaga internasional bekerja sama juga dengan lembaga domestik karena itu akan memberikan kredibilitas dari statement apapun. Jadi balik lagi, pemerintah tidak hanya sekedar dismissing saja, hanya bilang oh ini tuduhan yang tidak berdasar, ini hanya faktor geopolitik, sah-sah saja ada tuduhan tersebut, tapi cara menjawabnya juga akan lebih penting. Jadi adanya lembaga independen saya rasa akan sangat membantu. Jadi cara menjawab ini juga harus diperhatikan karena ini kan isunya baru bergulir akhir-akhir ini ya Mas Putra. Nah kalau menurut Anda apa metodenya, apa caranya supaya bisa menyampaikan data itu satu pintu kemudian orang bisa mengerti dan tidak salah paham ini jadi isunya kemana-mana? Saya rasa faktor pertama adalah memang untuk engage dulu dari government to government ya, antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat. Karena memang pangkalnya kan dari US Department of Labor. Jadi saya rasa pembicaraannya mesti di dalam ruang itu dulu. Baru kemudian bagaimana pemerintah Indonesia akan menyangka itu secara publik, saya rasa akan sangat penting. Baik dengan sebuah public report atau public statement, tetapi kembali lagi bukan hanya sekedar statement, tapi statement yang bisa divalidasi. Karena begini, bagi pelaku usaha, Indonesia misalnya ke depannya pengen terlibat di dalam industri kendaraan listrik atau industri apapun yang berbicara industri internasional, pelaku usaha internasional ini sangat sensitif terhadap hal-hal seperti ini. Ini bukan hal baru ya, bahwa
forced labor list Amerika Serikat kadang-kadang melibatkan negara-negara di Afrika, negara Asia lainnya, termasuk China. Dan memang selalu ada bersih tegang di dalam topik seperti ini. Tapi Indonesia perlu fokus pada apa yang kita bisa lakukan, nggak usah terlalu fokus pada Amerika Serikat sibuk ngomongin apa. Jadi lebih baik kita memperbaiki apa yang kita bisa perbaiki, buktikan bahwa hal tersebut sudah bisa diperbaiki, terus kemudian kita, pemerintah Indonesia bisa menyampaikan dengan sebuah public report. Bisa dibuat dengan press statement, dengan lagi-lagi tadi ada saran mengenai adanya sebuah lembaga independen yang bisa menambah kredibilitas dari statement tersebut. Jadi pada saat ini saya rasa untuk overreacting tidak baik ya, tidak overreacting dalam artian kita hanya dengan jawaban sederhana bahwa kita hanya bilang oh ini hanya tuduhan geopolitik. Saya rasa itu juga bukan cara menjawab yang tepat. Justru yang tepat adalah kita menjawab dengan credible response yang terbaik. Oke, Mas Putra, tapi kan ini justru Menteri ESDM yang bilang ya bahwa ini kan cuma black campaign, diabaikan saja. Nah, bagaimana nih responnya, Mas Putra? Nah, yang perlu kita sadari adalah di dalam global supply chain, suka tidak suka, hal seperti ini adalah perkara sensitif. Jadi kalau Anda misalnya sebuah perusahaan elektronik besar atau sebuah perusahaan kendaraan listrik besar, mau tidak mau Anda akan mulai merespons sebuah statement dari daftar forced labor tersebut, baik dengan publik maupun tidak. Jadi lagi-lagi sah-sah saja pemerintah Indonesia memiliki kecurigaan mengenai motif-motif dari pemerintah luar, pemerintah Amerika Serikat, tetapi yang justru kita khawatirkan bukan hanya government to government, tetapi implikasinya ke rantai usaha. Nah, yang perlu dicatat adalah dari rekam jejak hal-hal forced labor di negara-negara lain, biasanya hal ini sebenarnya implikasinya adalah menuntut semua pelaku usaha menaikkan standar mereka. Jadi ketika misalnya ada perusahaan kendaraan listrik di Amerika atau di Jerman misalnya memproduksi kendaraan listrik, berarti perusahaan tersebut harus bisa membuktikan dengan konkret bahwa misalnya nikel yang mereka datangkan dari Indonesia tidak melibatkan berbagai macam masalah, baik masalah pekerja maupun masalah lingkungan. Jadi ini adalah hal yang sebenarnya sudah jamak terjadi. Jadi kita tidak hanya lagi berbicara reputasi dari government to government, yang saya lebih khawatirkan adalah justru dari pelaku usaha. Jadi balik lagi, pelaku usaha yang saat ini berada di China, Amerika Serikat maupun Eropa sudah akan mulai memperhatikan hal tersebut. Jadi berikutnya ketika mereka mulai sourcing nikel dari Indonesia, mereka akan mulai bertanya, mana track record-nya? Buktikan kepada kami bahwa pekerjanya diperlakukan dengan baik atau standar lingkungannya dengan baik. Nah, hal-hal ini tidak terhindarkan. Jadi lagi-lagi kita tidak hanya berbicara masalah government to government, tapi akan ada sentimen di dalam pelaku usaha industri-industri besar, termasuk industri kendaraan listrik dan baterai yang Indonesia tengah targetkan. Jadi itu yang justru penting. Justru penting untuk Indonesia bisa membuktikan bahwa ketika ada perusahaan tersebut bertanya, buktikan kepada kami bahwa ini semua rantai pasoknya aman. Nah itu saya rasa Indonesia justru kita perlu meresponnya ke arah sana. Baik, tapi kalau menurut penelitian Anda, pemantauan sejauh ini Mas Putra, bagaimana sebenarnya kondisi pekerja di smelter yang ada di Indonesia saat ini? Apalagi yang sensitif adalah dibahas soal pekerja paksa, ada kerja paksa, dan yang kedua juga bahkan disebutkan ada anak-anak atau anak di bawah umur yang bekerja di sana. Nah, kalau berbicara pekerja paksa, saya rasa dari Kemnaker bisa memberikan respon yang lebih konkret karena definisi kerja paksa itu cukup baku ya dari lembaga-lembaga internasional seperti misalnya ILO. Sehingga misalnya apakah kontrak tersebut tidak dibayar sesuai dengan kontrak, jam kerja dan sebagainya. Nah, dari observasi beberapa institusi yang ada memang terjadi laporan-laporan. Yang repot adalah ketika misalnya di dalam laporan tersebut tidak ada berbicara perusahaan mana yang terlibat. Jadi hanya dibilang misalnya produk nikel Indonesia secara umum. Nah ini memang menyulitkan dan makanya pemerintah Indonesia akan sangat baik untuk justru bisa lebih cepat merespon ini. Kalau memang ada kegiatan-kegiatan tertentu di perusahaan-perusahaan tertentu yang membuat reputasi kita semakin rusak, maka itu harus segera diperbaiki. Jadi kekusutan pertama adalah bahwa di dalam laporan tersebut memang seolah-olah hanya referensinya industri nikel secara umum dan ini tidak mudah karena seolah-olah misalnya di Indonesia ada 10, 20, 30 smelter nikel yang berbeda. Ketika berbicara ada pekerja paksa itu pekerja paksanya di mana. Tapi hal kedua adalah balik lagi di dalam beberapa diskusi saya perhatikan bahwa pembicaraannya melebar nih. Jadi berbicara pekerja paksa untuk tenaga kerja Indonesia dan sebagainya. Saya rasa kembali lagi kita coba konten pembicaraan ini berbicara dari pekerja Tiongkok. Laporan-laporan yang ada sekarang bukan baru datang 1 bulan, 2 bulan terakhir. Ada laporan dari tahun 2022, 2023 dan juga tahun ini berbicara
kasus-kasus di mana ada employment contract misalnya dengan pekerja Tiongkok yang memang tidak proper. Nah, saya rasa pemerintah Amerika kalau kita berprasangka baik tidak akan sembarangan di dalam memasukkan Indonesia ke dalam list tersebut. Sehingga sekarang waktu yang tepat untuk kita menantang pemerintah Amerika, oke, Anda berkata demikian, buktikan ke kami buktinya seperti apa, kalau perlu mari kita sama-sama ke lapangan supaya Anda tidak membuat reputasi industri nikel Indonesia semakin rusak. Baik, Mas Putra, berarti apa kira-kira langkah konkret yang bisa diambil secara cepat? Karena kan kalau akan digulir seperti ini akan mempengaruhi juga kepada iklim investasi ke depannya ya, Mas Putra? Betul, step pertama saya rasa pemerintah Indonesia perlu engage langsung dengan pemerintah Amerika Serikat ya, government to government untuk mengklarifikasi apa yang mereka maksud, di mana kasus-kasusnya, dan kemudian Kemnaker langkah kedua tentunya perlu bekerjasama dengan lembaga internasional, saat ini kayaknya sudah mulai terjadi, dan itu saya rasa perlu semacam ada interim report. Kalaupun kita tidak memiliki laporan yang panjang dan mendetail, setidaknya dari lembaga tersebut bisa memberikan sebuah respons cepat. Kita berbicara dalam 2-3 minggu ke depan supaya tidak terjadi banyak simpang siuran berita, karena biasanya simpang siurnya berita itu justru akan menjadikan seperti tadi disebutkan justru iklim investasi semakin terganggu. Jadi saya rasa mulai dari dua hal itu dulu. Pertama adalah balik lagi pemerintah engage government to government, dan kedua adalah laporan interim yang kita perlu lihat dari Kemnaker yang juga didampingi oleh lembaga internasional. Karena ujung-ujungnya ingat yang kita coba tenangkan bukan hanya berbicara pemerintah Amerika Serikat, itu hanya satu komponen. Tapi hal kedua adalah para pelaku usaha dan kemana tujuan-tujuan ekspor dari produk Indonesia. Itu akan sangat penting. Karena saya rasa sejauh ini kontroversi industri nikel Indonesia sudah cukup banyak. Kita berbicara lingkungan, faktor sosial, dan sekarang ada faktor pekerja. Jadi bagaimana kita merespon hal ini justru akan menunjukkan seberapa kredibel Indonesia kalau kita mau menjadi pemain di dalam global value chain ke depan. Apalagi global value chain di dalam green energy, yaitu di dalam transisi energi yang akan ke depannya standarnya semakin tinggi. Baik, terima kasih Mas Putra Adiguna dari Energy Shift Institute karena sudah memberikan pencerahan pagi ini untuk pemirsa Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Mas Putra. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.